Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang qawaid tata bahasa Arab, yaitu al-jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Bahasa Arab peminatan kelas 10 Men 1 Banyuwangi. Nah, jumlah fi'liyah kita yang pertama akan mempelajari at-ta'rifu, pengertian. At-ta'rifu huwa kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Jadi pengertian dari jumlah fi'liyah itu sendiri adalah setiap kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi sebuah kalimat atau sebuah jumlah yang mana dalam jumlah tersebut terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kita sekarang mempelajari tentang at-tarkibu, susunannya. Apa saja susunan dari jumlah fi'liyah itu sendiri? Itu yang pertama, at-tarkib dari jumlah fi'liyah adalah fi'lun, fi'il. Jadi jumlah fi'liyah itu diawali pertama kali dengan kalimat fi'il atau kata kerja. Kemudian setelah fi'il nanti ada fa'ilun, fa'il, pelaku atau subjek, orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian setelah fa'il nanti bisa ada tambahan maf'ulun bih, objek atau sasaran pelaku. Selain itu juga bisa ada mutammim, yaitu pelengkap penyempurna dari sebuah kalimat setelah adanya fi'il dan fa'il. Tetapi yang terpenting dalam jumlah fi'liyah itu ada fi'il dan fa'ilnya, itu yang utama. Kemudian kita berlanjut pada sebuah contoh, al-misalu, contoh. Ini ada sebuah kolom. Jadi al-fi'lu, fi'il, yang mana susunan fi'il itu yang pertama bisa berupa fi'ilnya fi'il madhi, mudhari, atau amr. Kemudian fa'il itu bisa berupa fa'ilnya itu mudzakkar yang melakukan laki-laki atau muannas yang melakukan perempuan. Kemudian dalam sebuah kalimat bisa ada keterangan maf'ulun bih, yaitu objeknya, atau mutammim, yaitu pelengkap atau penyempurna dalam sebuah kalimat. Kita contoh yang atas, yaitu fi'il madhi, qara'a, kemudian fa'ilnya tilmidhu, laki-laki, mudzakkar, maf'ulnya darsa, keterangannya fil maktabati. Jadi siswa telah membaca pelajaran di perpustakaan. Kemudian yang bawah kolom setelahnya, di mana fa'ilnya yang melakukan itu adalah tilmidatu, siswi, maka fi'ilnya tetap pakai fi'il madhi, qara'at. Jadi awalnya qara'a menjadi qara'at, ada tambahan ta'nis sakinah, yang mana karena yang melakukan subjeknya adalah muannas, perempuan. Jadi qara'at tilmidatu darsa fil maktabati, siswi telah membaca pelajaran di perpustakaan. Ini contoh fi'il madhi dan mudhari dengan fa'il yang berbeda. Jadi kalau fa'ilnya mudzakkar qara'a, kalau fa'ilnya muannas tilmidatu menjadi qara'at. Kemudian kita beralih ke bawahnya, fi'ilnya fi'il mudhari. Yaqra'u tilmidhu darsa fil maktabati. Yaqra'u fi'il mudhari itu diawali dengan huruf mudhara'ah. Nah, karena yang melakukan itu mudzakkar, maka huruf mudhara'nya adalah ya. Yaqra'u tilmidhu darsa fil maktabati. Siswa sedang membaca pelajaran di perpustakaan. Kemudian yang bawah, taqra'u tilmidatu darsa fil maktabati. Karena yang melakukan pekerjaan tilmidatu, siswi, maka huruf mudhara'ahnya bukan ya lagi, tetapi pakai ta. Taqra'u tilmidatu. Itu fi'il mudhari, contoh fi'il mudhari. Kemudian contoh fi'ilnya fi'il amr. Iqra' darsa fil maktabati. Iqra', lah ini nanti fa'ilnya tersembunyi di dalam fi'il amrnya. Iqra', siapa yang melakukan pekerjaan nantinya, yaitu isim atau domir huwa. Iqra', bacalah anta, kamu
laki-laki. Iqra darsa fil maktabati, menyimpan domir anta. Sedangkan iqra'i, bacalah kamu perempuan. Iqra'i darsa fil maktabati, menyimpan domir anti. Iqra darsa fil maktabati atau iqra'i darsa fil maktabati. Fa'ilnya tersimpan dalam fiilnya yang mana di dalam fiil itu tersimpan domir kalau iqra anta, kalau iqra'i anti. Sedangkan yang dua sendiri iqra'u kitabakum fil maktabati, itu mimnya disukun ya. Iqra'u kitabakum fil maktabati. Iqra'u berarti menyimpan domir hum, bacalah kalian semua kitabakum, buku kalian di fil maktabati, di perpustakaan. Ini adalah contoh dari jumlah fi'liyah. Nah, ini ada sebuah kalimat. Ayin jumlatul fi'liyah minal jumalil atiyah. Ayin, tentukanlah jumlah fi'liyah minal jumalil atiyah. Ini saya berikan contoh saja, saya jadikan contoh menentukan jumlah fi'liyah dari jumlah berikut ini. Soal ini adalah contoh soalnya. Yang pertama, al-falahu, kurang tasydidnya ya. Al-falahu masyghulun fil mazru'ati. Petani sibuk di sawah. Ini susunan jumlah fi'liyah atau tidak? Yang jelas ini bukan jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena tidak diawali oleh fi'il. Nah, ini jumlah apa? Ini namanya jumlah ismiyah. Nanti kita bahas pada pembahasan bab lainnya atau bab jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah karena terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Kemudian contoh yang kedua, kharaja at-talibu min buyuti. Kharaja, keluar. Siapa yang keluar? Talibu, murid laki-laki, min buyuti, dari rumahnya. Nah, ini dinamakan jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Yaitu kharaja. Artinya kharaja, keluarlah. Kharaja ini fi'il madhi. Kharaja at-talibu min buyuti. Siswa telah keluar dari rumahnya. Kemudian contoh yang ketiga, yumarisul al-waladu ihdal hiwayati. Yumarisu, berlatih. Siapa? Al-waladu, anak laki-laki. Ihdal hiwayati, salah satu hobinya. Yumarisu ini contoh adalah kalimat jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Yaitu yumarisu. Ini fi'il apa? Ini fi'il mudhari. Kenapa mudhari? Karena diawali oleh huruf mudhari'ah yaitu yang berupa ya. Yumarisul al-waladu ihdal hiwayati. Ini contoh jumlah fi'liyah. Kemudian contoh yang keempat, huwa yazuru aqrabahu fil qaryati. Dia mengunjungi kerabatnya di desa. Nah, ini bukan contoh jumlah fi'liyah tetapi jumlah ismiyah. Kenapa? Karena tidak ada fi'il di awal. Nah, ini susunannya mubtada khobar, maka dinamakan jumlah ismiyah. Contoh yang kelima, ya'udul abu ila baitihi. Ayah sedang kembali atau pulang ila baitihi, ke rumahnya. Nah, ini contoh jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il yaitu yang berupa ya'udu. Ini fi'il mudhari karena diawali huruf mudhari'ah yang berupa ya. Ya'udu, ada ya'udu. Nah, inilah penentuan jumlah fi'liyah di antara jumlah-jumlah contoh yang ada di sini. Silakan nanti kalian berlatih. Ini ada sebuah latihan. Ayin fi'lal wal fa'ilal wal maf'ula bi wal mutammima minal jumalil atiyah. Ayin, tentukan fi'il mana fi'il dan fa'ilnya dan maf'ulnya dan
pelengkapnya kalau ada. Kalau misalkan nggak ada maka tidak perlu. Minal jumalil atiyah, pada jumlah berikut ini. Nah, ini contoh soalnya. Laiba farisun kurotal qadami ba'da sholatil asri. Faris bermain sepak bola setelah sholat asar. Silakan tentukan mana fiilnya, mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya, dan mana pelengkap atau penyempurnanya. Soal yang kedua, Rokibat al-mudarrisatu sayyarota ilal madrasati. Guru perempuan telah mengendarai mobil ke sekolah. Soal nomor 3, ta'awada Umar qira'atal Qur'an ba'da sholatil subhi. Dan yang nomor 4, intahizul furaswata bi jayyidin. Dan terakhir yang kelima, qadha hasanun waqta faragihi fil hujrati. Ini soalnya jadi ada 5 soal. Silakan dari 5 soal ini dalam jumlah yang tertera ini tentukan mana fiilnya, fa'ilnya, maf'ul bihnya, dan mutamim penyempurna atau pelengkapnya kalau ada. Kalau nggak ada maka cukup yang ada kalian tentukan. Saya berikan contoh, ini jawabannya nanti bisa kalian buat seperti kolom. Saya contohkan yang pertama, soal yang pertama yang tadi berbunyi laiba farisun korotal kodami ba'da sholatil asri. Nah, saya perinci satu-satu. Laiba itu fiil, ini fiil madhi. Kemudian farisun itu fa'il, subjek orang yang melakukan pekerjaan, maka dimasukkan ke kolom fa'il. Kemudian maf'ul bi objeknya. Bermain apa Faris ini? Korotal kodami, bermain sepak bola. Mutammim, keterangannya kapan Faris bermain sepak bola? Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Lah, ini perincian contoh dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, 3, 4, 5 silakan kalian berlatih sendiri di rumah. Semoga bisa kalian pahami dan bisa berlatih mengerjakan apa yang sudah dicontohkan dan disampaikan. Demikian dulu materi tentang jumlah fi'liyah. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Ila liqa, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.